Yesus lahir di mana? Apakah dalam kandang kambing karena alasan musim dingin bulan Desember? Atau di dalam goa seperti yang diberitakan dalam sejumlah kitab apokrifa, kitab yang seumur dengan kitab kanonika namun tak diakui oleh gereja Roma? Atau menurut Islam, Yesus lahir di bawah pohon kurma, karena alasan menjauhkan diri dari komunitas Yahudi yang bisa saja akan merajam, menghukum mati Maria karena lahirkan anak tanpa ayah. Nah berikut, rekaman protes Pastor Manu Bulu kepada Islam, dan itu wajib dijawab oleh Muslim. Selamat menikmati. Biar based on fact ya. Sangat berbeda dengan apa yang tertulis di dalam Injil, yang pada waktu itu disaksikan banyak orang, dan kebenaran itu sudah ditulis 600 tahun sebelum Al-Quran ada. Di dalam Alkitab, di dalam Injil kami, Tuhan Yesus itu lahir di kandang domba. Bagaimana mungkin kok tiba-tiba 600 tahun kemudian ada sebuah keterangan yang berbeda, yang mengatakan bahwa Isa itu lahir di bawah pohon kurma. Kita pun harus memberikan semacam bantahan ya, bukan hanya Islam yang memberikan pandangan berbeda tentang Nabi Isa di mana lahirnya, tapi bahkan kitab-kitab mereka pun berbeda pendapat. Contoh tadi kan Matius, Markus dan seterusnya ya, mereka tuh pokoknya kitab-kitab kanonik mempersepsikan Isa atau Yesus itu lahir di kandang domba. Kemudian settingannya adalah musim dingin, fakta yang menunjukkan bahwa bukan hanya Quran, bahkan Injil mereka, ini kita ambil ya Injil Pseudo Matius ya. Pada Injil Pseudo Matius ini katanya lahirnya di goa, ya di goa itu, mana ya? Yesus lahir di goa, jadi beda-beda. Mana nih? Oh ini jelas ya nih, mereka sering berkata, kok di Quran ada Maria? Tinggal di mana? Di bait Allah katanya. Tidak mungkin perempuan ada di bait Allah, dan tidak mungkin katanya di Quran tuh Maria dapat makanan. Nih, ini dari inilah Injil Pseudo Matius ya. Pseudo itu palsu. Matius itu berarti Matius muridnya Yesus. Disebut Injil Pseudo Matius bukan berarti kitabnya palsu, bukan. Pseudo Matius itu karena ini alasannya ya. Buku mana tadi? Disebut pseudo itu karena yang menuliskannya itu diragukan tidak sebagai Matius. Nih sekarang disebut Injil pseudo karena para sarjana sepakat bahwa penulis aslinya bukan penginjil yang dikenal sebagai Matius. Jadi disebut pseudo Matius artinya apa? Injil ini bernama Matius tapi yang menulis bukan Matius. Begitu loh. Isinya, oh bagus. Umurnya sangat hampir sama dengan Matius juga. Dalam pseudo Matius itu ada tentang bagaimana Maryam itu diberi makan. Benar ya. Dia diberi makan, makan. Nah di sini di bait, nah lihat Maria ada di bait suci. Sesuai dengan perkataan malaikat dalam 9 bulan lahir Maria ada beberapa momen masa kecil. Apa nih? Membawa Maria ke bait suci. Sudah sampai 30 tahun. Hari-harinya penuh dengan bekerja. Setiap hari malaikat menampakkan diri kepadanya dan memberi makan. Ketika orang-orang menyapanya, dia berkata syukur kepada Allah. Ya, dia dipuji karena berasal dari perkataan itu. Jadi apa? Quran menyebutkan Maria disimpan atau didekatkan di dalam bait suci. Benar, sesuai dengan pseudo Matius. Maryam diberi makan setiap hari oleh Allah kan? Di Quran sesuai pseudo Matius. Jadi apa? Sebenarnya Quran tidak jauh beda dengan nubuah atau pemberitaan pada Injil, hanya pada Injil kanonik itu belum lengkap. Nah, sementara pada Injil-Injil lain lumayan lengkap ya. Dalam Injil Injil de Thomas ya. Dalam Injil Gospel Thomas atau dalam Injil infansi Thomas, bahkan Yesus dikatakan dia lahir di dalam goa. Di sini pun di dalam goa kan gitu. Artinya apa? Artinya dalam Bible sendiri yang sekarang kanonik yang mengatakan Yesus lahir dalam kandang domba pun itu jadi masalah. Bukan di kandang domba, tapi di goa menurut Bible. Dalam Islam gimana? Ini dalam Islam. Nih.
Ya, dalam Islam dia lahirnya adalah di bawah pohon korma gitu. Nah, ini nih. Awal kehidupan Al-Quran menceritakan bahwa Maryam dibesarkan di masjid atau sinagog tadi ya, di tempat khusus di sana. Nabi Zakaria menjadi wali dari Maryam. Seringkali ketika Nabi Zakaria akan mengunjungi kamar Maryam, ia akan menemukan Maryam memiliki banyak makanan. Dia selalu bertanya, di mana Maryam dapat makanan? Maryam menjawab, Allah memberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Ini ada pada Al-Quran ayat ini ya, ayat Maryam ya. Maryam berapa nih? Maryam 3:37 ya. Kita coba ya, buka. Maryam 3:37. Nah, ini kan. Ada pada Maryam 3:37. Maka dia Allah menerimanya dengan penerimaan yang baik, membesarkan dengan pertumbuhan yang baik dan menyerahkan pemeliharaan kepada Zakaria. Setiap kali Zakaria masuk menemui di mihrab, dia dapati makanan. Dia berkata, wahai Maryam, dari mana kau dapat makanan? Maryam menjawab, itu dari Allah. Sesungguhnya Allah memberi rezeki kepada siapa yang dikehendakinya. Sesuai dengan episode ini, nih baca nih, episode Matius ya. Pada setiap hari, malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan memberi makan. Ketika orang menyapanya, dia menjawab syukur kepada Tuhan. Kan gitu, jadi ini sesuai. Jadi Quran dengan Bible gitu, sesuai, ada yang sesuai gitu ya. Nah sekarang bagaimana perbedaan pendapatnya katanya. Kalau yang satu dibilang di kandang biri-biri, di kandang kambing, satu lagi di goa. Nah itu pun jadi masalah. Islam menyatakan dia lahir di bawah korma. Kenapa? Adanya banyak orang berkumpul daripada peternak-peternak biri-biri kan gitu. Berkumpul. Berarti apa? Itu di sebuah ruangan yang luas. Ada yang malaikat yang menarik perhatian. Ini kita lihat ya pada kontradiksinya. Oh, sorry. Kelahiran Yesus. Ya. Ini ada para gembala. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak pada waktu malam. Jadi pada saat malam ada gembala-gembala kelihatan. Berarti apa? Satu faktanya bahwa Yesus lahir tidak pada musim dingin. Ya, klaim Kristen lah Yesus lahir tanggal 25 Desember itu kan di musim dingin, musim beku, tidak mungkin. Di musim beku itu ada orang sedang menebar ya, atau menjaga hewannya di padang. Ya, di lapangan gitu loh maksudnya. Nih, di Matius sendiri mengatakan bahwa daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang penjaga kawanan ternak. Pada waktu malam, waktu malam saja ternak sedang berkeliaran. Makan, ada orang menjaga di Lukas 28 ya. Artinya apa? Yesus lahir pada musim panas, tidak pada Desember. Desember tanggal 25 kan sudah dikatakan ya, itu merupakan kebohongan. Ini kebohongannya nih. Sumber-sumber Kristen yang menolak Natal. Katolik Ensiklopedia edisi 1911 tentang Christmas. Natal bukanlah upacara gereja yang pertama, melainkan ia yakini berasal dari Mesir. Perayaan yang diselenggarakan oleh para penyembah berhala dan jatuh pada bulan Januari. Kemudian dijadikan sebagai kelahiran ya Yesus. Lagi dalam buku yang sama tentang Natal Day dinyatakan sebagai berikut. Di dalam kitab suci tidak ada seorang pun yang mengadakan upacara atau menyelenggarakan perayaan untuk perayaan hari kelahiran Yesus. Hanyalah orang-orang kafir seperti Fir'aun dan Herodes yang berpesta pora merayakan hari kelahirannya di dunia ini. Lagi Ensiklopedia Britannica edisi 1946 menyatakan bahwa Natal bukan upacara gereja abad pertama. Yesus Kristus atau para muridnya tidak pernah menyelenggarakan dan Bible juga tidak pernah menganjurkan upacara ini diambil oleh gereja dari kepercayaan kafir penyembah berhala. Lagi Ensiklopedia Americana edisi 1944 menyatakan bahwa menurut para ahli, pada abad permulaan Natal tidak pernah dirayakan oleh umat Kristen. Pada umumnya umat Kristen hanya merayakan hari kematian orang-orang terkemuka saja dan tidak pernah merayakan hari kelahiran orang tersebut ya, dan seterusnya. Jelas ya di sini. Nah,
Ante telat. We got you. Gojek ada fitur jadwalin perjalanan. The court is where champions are crowned. Nah, ini lagi nih. Pada abad ke-5 Masehi, gereja barat memerintahkan kepada umat Kristen untuk merayakan hari kelahiran Yesus yang diambil dari hari pesta bangsa Romawi yang merayakan hari kelahiran Dewa Matahari. Sebab tidak ada seorang pun yang mengetahui hari kelahiran Yesus. Demikian. Ya, Yesus itu seperti itu. Jadi kontradiksi antara tempatnya. Islam mengatakan bahwa dia di bawah korma. Surat Al-Imran nih. Mana Al-Imran? Ini ya. Oh ya, sorry tadi ya. Al-Imran. Dia lahir di bawah pohon korma. Kemudian Matius, Markus itu lahirnya katanya di kandang kambing. Sementara dalam Pseude, Matius lahirnya di goa. Dalam Injil Gospel yang lainnya sama di dalam goa. Dalam Thomas apa Infansia itu di dalam goa. Nah, demikian kira-kira. Tapi tempatnya di Bethlehem sudah sepakat. Nah, waktunya di masalah waktunya. Nah, di sini jadi masalah ya. Yesus yang disebutkan kontradiksinya bukan hanya Quran saja, bahkan dalam Bible pun mengalami sebuah kontradiksi. Ini lihat ya, kontradiksi tadi ya. Kalau kemarin kan Bu Eza Raplesia ribut sama si Didit itu masalah garis keturunan daripada Yesus ya, dari pihak bapak dan pihak ibu, ribut mereka. Nah, sekarang saya coba bagaimana menunjukkan kontradiksi kelahiran Yesus menurut Injil Matius dan Injil Lukas. Nih, Injil Matius ya, sesudah Yesus dilahirkan di Bethlehem di tanah Yudea pada zaman Raja Herodes, datanglah orang-orang Majusi dari timur ke Yerusalem. Kesimpulannya apa? Menurut Injil Matius, Yesus dilahirkan pada saat Yudea dipimpin oleh Raja Herodes. Herodes Agung yang berkuasa antara 37 sampai 37 sebelum Masehi sampai 4 sebelum Masehi. Jadi Yesus lahir sebelum Masehi menurut Matius. Oke. Nah, mari kita lihat lagi di Injil Lukas. Nah, di Lukas apa? Ini adalah pendaftaran yang pertama kali diadakan di waktu Quirinius menjadi wali negari di Syria. Ketika mereka disitulah tiba waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan dia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung, dan dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkan di dalam palungan. Karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Berarti apa? Dia bukan di rumah. Juga bukan di kandang, tidak ada penginapan, tidak tempat tinggal. Kan kalau kandang kambing biasa ada di sekitar rumah kan gitu. Di luar. Kenapa di luar? Ada sesuatu yang perlu dipecahkan oleh Kristen ya. Kelahiran bagi seorang perawan itu masalah. Ya, kalau lahirnya di perumahan ribut, pasti ya dipastikan gitu ya. Maria menghindari fitnah, menghindari keributan di tempat pemukiman, apalagi tempat ibadah, dia akan lari. Dia lari sejauh sekian kilometer, 3 kilometer, 4 kilometer ya. Nah, itu lari kemana? Di luar, di tempat yang sepi. Tempat sepi itu apa? Di situ ada orang-orang mengembala kambing di padang. Tentu di situ ada pohon korma. Bisa jadi Maria melahir di bawah pohon korma. Kalau lahir di rumah rame, ribut, kan gitu. Keributan Maria itu ketika Yesus sudah lahir. Kalau sudah lahir umur 40 tahun dibawa. 40 hari dibawa ke sinagog untuk memberikan korban burung kan. Nah, disitulah ada dialog. Kamu kan katanya orang hebat, kamu kan keturunan ini, kamu kan saudaranya Harun. Maksud saudara Harun itu apa? Dia kan saudaranya Zakaria. Siapa Zakaria? Imam. Apa itu imam? Imam itu keturunan daripada Harun. Artinya apa? Kamu kan Maria adalah keturunan dan saudara orang-orang suci. Imam, masa kamu melahirkan anak tidak punya bapak? Begitu loh maksudnya. Lalu Yesus berkata bla 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 bla. Bayi berkata, mereka nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Yesus tidak berkata, Maria kena hukuman. Kenapa? Hukuman rajam, berzina kan? Jelas punya anak tidak tanpa bapak. Oke, kembali ke Lukas. Jadi nih,
Menurut Lukas, Yesus lahir pada masa sensus Quirinius. Sensus ini diadakan pemerintah Romawi sesudah meninggalnya Raja Yudea, Archelaus, pengganti Herodes. Archelaus adalah anak Herodes yang berkuasa pada tahun 4 sebelum Masehi hingga 6 sebelum Masehi. Matius 22, tetapi setelah didengarnya bahwa Archelaus menjadi raja di Yudea, menggantikan Herodes, ayahnya, ia takut ke sana. Karena dinasihati dalam mimpi, pergilah Yusuf ke daerah Galilea. Nah, kesimpulan daripada Matius apa? Bukan Matius ya. Lukas apa kata di sini ya? Menurut Injil Lukas, versi pertama, Yesus lahir pada 6 Masehi. Sesudah meninggalnya Archelaus. Ingat ya, 6 Masehi berarti sudah muda sekali itu. Menurut Lukas versi kedua, jadi Lukas itu ada juga versi 1, ada versi 2. Menurut Lukas versi kedua, ceritanya seperti ini. Lukas 3, di dalam tahun kelima, jadi Lukas itu ada juga di revisi-revisi ya. Di antaranya revisi tahun kelahiran Yesus. Itulah hebatnya Quran. Kalau Quran itu kan tidak pernah berubah. Inna nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Tapi kalau Injil Kristen dirubah-rubah, ini contoh. Dari mulai lahir 6 Masehi dirubah menjadi 1 Masehi. Ini Lukas. Lukas 3, menurut Lukas versi kedua, jadi apa? Versi perbaikan tahun kelahiran Yesus ya. Lukas 3, dalam tahun ke-15 dari pemerintahan Kaisar Tiberias ketika Pontius Pilatus menjadi wali negeri Yudea dan Herodes raja wilayah Galilea, Filipus saudaranya raja wilayah Iturea dan Trankonitis dan Lisanias raja wilayah Abilene. Pada waktu Hanas dan Kefayas menjadi imam besar, datanglah firman Allah kepada Yohanes anak Zakaria di kudung. Maka datanglah Yohanes ke seluruh daerah Yordan dan menyerukan, bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis dalam nama Allah akan mengampuni dosamu. Seperti dalam persiapkanlah katanya jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Lukas 2:33. Ketika Yesus memulai pekerjaannya, ia berumur kira-kira 30 tahun dan menurut anggapan orang ia adalah anak Yusuf. Ya, anggapan orang ya. Ingat ya, anggapan orang ia anak Yusuf. Ya, artinya Yusuf itu apa? Yusuf itu adalah bapak hukum, bapak sosial. Tapi bukan bapak biologis ya. Dalam Matius itu kan dikatakan Matius 12 ya, Yesus itu dibawa ke mana? Ke Mesir dan Yusuf belum menyentuh, belum bersetubuh dengan Maria. Oke? Jadi namanya orang tua hukum menurut anggapan. Nih. Dari kutipan beberapa ayat di atas dapat disimpulkan bahwa Yesus memulai pekerjaannya ketika umur 30 tahun bersamaan dengan tahun ke-15 pemerintahan Tiberias, artinya tahun 29 Masehi. Profilnya nih kita dihubungkan dengan si tadi ya, profil rajanya itu. Profil Kaisar Romawi Tiberias, Kaisar lahir 42 sebelum Masehi, naik tahta menjadi Kaisar 14 Masehi, mati 37 Masehi. Berarti apa? Apabila dihitung dari kejadian ini katanya maka lahir Yesus jatuh pada 1 Masehi. Dari hitungan tahun 29 dikurangi 30 tahun. Hasilnya adalah tahun 1 Masehi. Di mana? Di mana pada saat itu yang berkuasa di Yudea adalah Archelaus. Apa kesimpulannya? Ada beda pendapat kan? Matius mengatakan dia lahir 4 sebelum Masehi. Lukas mengatakan dia lahir 6 Masehi. Direvisi dengan 1 Masehi. Bayangkan. Apa kesimpulannya? Nih. Menurut Lukas versi kedua lahir 1 Masehi. Nah, ini resumenya ini, ikhtisarnya. Menurut Matius Yesus lahir pada 6 sebelum Masehi pada masa Herodes. Ada juga pendapat pakai nama itu 4 sebelum Masehi. Bisa juga. Menurut Lukas versi pertama Yesus lahir 6 Masehi. Menurut Lukas kedua lahir 1 Masehi. Apa ini berarti betul adanya kontradiksi. Jadi gitu Pak Pastor Manubulu, Yesus itu di dalam Injil Anda itu tidak jelas, tidak lengkap itu loh. Tidak bisa menyebutkan bagaimana ibunya diberi makan. Padahal dalam Injil Pesudah Matius ada diberi makan. Injil Pesudah Matius itu ya di abad pertama juga. Di dalam Quran disempurnakan bahwa dia diberi makan. Ya, di dalam Injil Anda itu Yesus lahir di tanggal 25 Desember pada musim dingin. Sementara faktanya dia itu katanya dalam Injil sendiri katakan dia itu melihat orang-orang menggembala. Orang penggembala pun melihat cahaya malaikat gitu loh. Berarti apa? Di tempat terbuka. Ya di bawah pohon korma. Apa kesimpulannya? Kesimpulannya Islam memberikan informasi lebih lengkap tentang siapa itu Maryam.
Adapun tidak terdapat pada kitab kanonik, bisa dilihat pada kitab apokrif. Kitab apokrif itu kan kitab rahasia, bukan kitab sesat. Hanya nggak diakui oleh gereja Romawi, itu aja sudah. Seperti yang di Quran kan tadi, Maryam diberi makan. Di apokrif ada. Ada lagi, misalkan Yesus membuat burung dari tanah. Dalam kitab Thomas ada gitu loh. Dan umur mereka lumayan kuat. Tentang pembuatan Asof kan, Asof 6. Akan datang Nabi setelahku bernama Ahmad. Ada. Pada apa? Pada Injil Barnabas. Injil Barnabas kapan? 1-2 Masehi. Bayangkan. 1-2 Masehi kan masih muda. Salah yang mengatakan dari klaim Pak Dr. Nursena bahwa itu ditemukan di tahun 40 sekian. Itu yang 40 sekian itu bukan Injil Barnabas, Pak. Itu apa ya? Sebuah lembaran-lembaran di goa gitu loh. Injil Barnabas sudah ada di abad 1, abad 2 pun sudah. Hanya tadi persepsinya itu tidak sesuai dengan gereja Roma. Pertama-tama hanya memposisikan Yesus sebagai nabi. Kedua, berani gitu, jujur menyatakan bahwa akan adanya nabi setelah Nabi Isa yang bernama Ahmad. Yesus datang untuk mempersiapkan jalan kelahiran nabi baru itu. Nah, itu kan demikian ya. Jadi apa kesimpulannya? Kesimpulannya Pak Ustadz Basalamah sekira nggak salah itu, sesuai Al-Quran ya, sesuai Al-Quran tentang fenomena itu. Kemudian tentang Yesus itu di mana dan bagaimana, nampaknya kalau bersandar kepada kitab kanonik malah tambah bingung. Waktu kelahiran Yesus bermasalah dalam kitab Anda, Pak Yusuf Manubulu. Kelahiran Yesus aja berbeda pendapat dan perlu direvisi. Bayangkan, tempat kelahiran Yesus berbeda. Beda apa? Islam memberikan penyempurnaan tentang kabar-kabar itu. Ya, bukan hanya kabar kelahiran Yesus, bahkan barangkali kabar tentang bagaimana akhir hidup Yesus. Apakah disalib? Apakah tidak? Quran malah menyebutkan Yesus itu berdoa, ya Allah berilah keberkatan saat aku lahir. Ya, saat lahir dia diberkati. Ini contohnya di sini tadi kan. Kapan Yesus itu mati kan gitu. Mana tadi ya? Nih. Di situ kan jelas nih banyak pembunuhan oleh Herodes. Herodes bahkan membunuh anaknya. Ingat ya. Herodes membunuh anaknya, membunuh istrinya, membunuh bayi-bayi di bawah 2 tahun. Yesus diselamatkan. Berarti apa? Al-Quran mengatakan, ya Allah berkatilah saat aku dilahirkan. Yesus diberkati, dia diselamatkan. Maksud diberkati itu apa sih? Diberkati, dilindungi, diberikan kebaikan, diberikan keselamatan. Oke, keselamatan pada saat Yesus lahir sudah dikabulkan. Kedua, ya Allah berkatilah saat aku wafat. Pertanyaannya adalah, Yesus wafatnya gimana? Kalau wafatnya digantung, itu bukan keberkatan, bro. Siapa yang bilang? Paulus. Segala yang digantung di salib itu terkutuk. Yesus mati terkutuk kalau digantung, tidak sesuai dengan doa Yesus. 3, ya Allah berkatilah pada saat aku dibangkitkan kembali. Yesus hebat. Sebelum dibangkitkan dia menjadi raja. Ya, dan dia menjadi hakim untuk 12 suku Bani Israel. Dia akan memimpin ya, berduet dengan Imam Mahdi dalam Islam. Ya, demikiannya saya kira. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Itulah kemana ku harus melangkah, jejakmu samar-samar ku ikuti. Kemana ku harus melangkah, cintamu terlalu sulit untukku. Terangilah kasih lentera cintamu itu, agar ku tak jatuh dalam kegelapan, agar ku tak jatuh dalam kegelapan. Pertama-tama yang terjebak ya, pertama kegelapan. Kenapa gelap? Terlalu sulit ya. Cintamu terlalu sulit untukku ya. Untuk memahami Trinitas itu kata Buti apa? Harus belajar dari kelas